Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Wa usalli wa usallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin barasatil asal, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pada kesempatan maulid ini bulannya maulid, kita ada di tanggal 8 kalau nggak salah ini. Kita akan mengenang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasanya tidak ada yang paling tepat untuk dikaji kalau sudah maulid ini, kecuali membahas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pribadi agung yang pernah Allah hadirkan, manusia sempurna yang mampu menggetarkan setiap batin orang yang bersih, yang memang merindukan pertemuan dengan Allah. Rasul itu adalah figur teladan bagi orang yang rindu Allah, sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, a'udzu minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana, yakti teman-teman ya. Allah itu pakai double taukid, lamnya taukid, kodnya taukid. Benar-benar karena ada lakum bagi kalian semuanya. Fi Rasulillah, pada diri Rasulillah, uswatun hasanah, teladan yang bagus. Untuk siapa? Ternyata tidak untuk semua orang. Untuk orang yang materialis, bukan Rasulullah rujukannya ya. Kalau untuk orang yang materialis, Rasul bisa menjadi penghalang. Untuk orang yang hedonis, Rasul bukan tujuannya. Untuk orang yang gila jabatan, Rasul tidak bisa ngasih contoh. Untuk orang yang tamak dengan harta benda, Rasul tidak bisa dijadikan contoh. Untuk orang yang membangun kejayaan dan popularitas semata-mata duniawi, Rasul tidak bisa dijadikan rujukan. Rasulullah itu menjadi rujukan liman kana yarjullah, bagi orang yang merindukan ketemu Gusti Allah, orang yang kepingin ma'rifatullah, orang yang kepingin besok di akhirat bisa menyaksikan indahnya wajah Allah. Wal yaumal akhir, bagi orang yang orientasi hidupnya hari akhir, bagi orang yang kesadaran batiniahnya sukses di hari akhir, bagi orang yang merindukan akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan cirinya orang itu terus mengingat Allah, terus berzikir kepada Allah. Bagi jenis tiga orang ini, tidak ada yang lebih hebat sebagai gurunya kecuali Rasulullah. Nah, nanti lebih detail saya bahas ini kalau pas maulidan di rumah nih. Moga yang sempat hadir nanti Selasa malam kita maulidan sama manakibah nih, jam 8 malam mulai nih, sampai jam 11-an nih. Kita bareng-bareng di pondok nih. Ada kiai dari Kudus, ada Kiai Yahya,
dari Malang juga akan hadir. Itu kumpul semua jamaah thariqah, kita akan kumpul semua untuk malam setiap tahun, setiap maulid tanggal 11 ya, maulid tanggal 11. Jadi maulidannya maju dikit, tidak tanggal 12, karena 12 pada punya masjid ustadz-ustadznya, biar 12 di masjid masing-masing. Di rumah saya ngambil momen manakibannya ya, sekaligus maulidan, sarang-sarang hadir untuk menghormati Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rasulullah itu terlalu istimewa untuk dikenang. Saya sampai berhenti tadi pikiran dengar ibu baca sholawat itu, seneng banget ya, seneng banget. Jadi jangan kalau cinta ke seseorang terus namanya dipuji-puji, yo keronto-ronto ya, batin itu keronto-ronto. Rasul itu terlalu istimewa, terlalu istimewa, terlalu mengagumkan ya, terlalu mengagumkan bagi orang yang mengerti siapa Nabi Muhammad itu. Ya dengan kalau mengerti Rasulullah nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, saking kangennya, saking cintanya. Dulu ada sahabiyah sampai meninggal saat Rasulullah dimakamkan karena tidak kuatnya menahan rindu ke Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah pulang, dia ikut pulang, Masya Allah. Semua sahabat itu mencintai Rasulullah itu dengan cinta yang sempurna. Tidak bisa dipilih sahabat yang mana saja. Cuma masalahnya ada yang mengekspresikan dengan ucapan, ada yang mengekspresikan dengan perbuatan, ya, ada yang mengekspresikan dalam puisi-puisi, sehingga kita sampai kenal hari ini Tola'al Badru Alaina dan seterusnya itu. Sampai hari ini kita bisa merasakan kedalaman cintanya sahabat ke Rasulullah. Nanti kita bahas beberapa sahabat yang mencintai Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Rasulullah itu sababul wujud. Kita ada karena adanya bapak ibu kita. Kalau tidak ada bapak ibu kita, ya kita nggak ada. Kita tidak ada. Alam semesta ini ada karena ada bahan materi awal yang menjadi bahan wujudnya semesta raya ini. Wujudnya semesta raya ini dalam bahasa Arab nanti disebut dengan al-jisim kulli, ya, jasad universal, materi universal. Orang sekarang mungkin menyebut atom. Atom itu ketika terlalu renggang namanya api, agak memadat namanya udara, kemudian semakin memadat namanya cair. Kalau terlalu memadat jadi benda padat. Tidak ada yang tidak terdiri dari atom. Tapi atom itu asalnya dari materi abstrak yang disebut oleh para filosof, para ulama, para awliya sebagai al-hayula al-ula. Saya jangan mikir tasawuf falsafi sebentar. Al-hayula al-ula. Al-hayula al-ula ini sebelum hayula al-ula itu ada yang lebih dahulu, namanya Lauhul Mahfud. Yang Lauhul Mahfud itu disebut juga an-nafsul kulliyah, jiwa universal. Lauh itu papan, papan itu untuk nulis, tempatnya dokumentasi.
Sehingga semua cerita kehidupan ini sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Tapi penanya itu mendahului lauh, sabak, papan. Ilmu yang ada di papan, data yang ada di papan, itu adalah data yang sebelumnya sudah ada di pena. Karena itu pena mendahului lauh. Pena itu qalam. Karena itu nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam itu mendahului lauh. Itu bahasa isyarat dari Allah di Quran. Siapa qalam? Semua ulama yang alim menyatakan qalam itu adalah ruhaninya Rasulullah, yang disebut juga dengan haqiqah Muhammadiyah, yang disebut juga sebagai Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah. Sehingga di dalam kitab Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyah, Romo Yai Asrori bin Usman Al-Hati mengutip hadis saat Nabi Adam baru dicipta oleh Allah. Nabi Adam itu terus dipanggil oleh Allah, ya Adam. Nabi Adam bukan ya Adam, dipanggil oleh Allah, ya Aba Ahmad, ya Aba Ahmad. Nabi Adam protes, nama saya Adam, kenapa saya dipanggil ya Aba Ahmad? Bapaknya Ahmad, bapaknya Muhammad. Allah kemudian meminta Nabi Adam, tengadahkan kepalamu. Maka Nabi Adam menadahkan wajahnya, melihat arsy, melihat yang di atas arsy ada nur yang sangat indah. Kemudian Nabi Adam bertanya, nur siapa itu? Allah memberitahu itu nur Muhammad atau nur Ahmad yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Hadirnya mendahului segala sesuatu, yang menjadi sabab dari wujudnya segala sesuatu. Yang Allah menyatakan kepada Rasulullah, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena kamu Muhammad, jika bukan karena kamu Muhammad, aku tidak ciptakan semesta raya. Ya, maka Rasulullah itu amat penting bagi kehidupan. Kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa Rasulullah diulang tahuni, dimaulidi, untuk apa Rasulullah itu diperingati? Saya tanya, apa yang lebih istimewa dari Rasulullah yang pantas untuk kita anniversary, untuk kita adakan peringatan? Tidak ada. Kalau orang kelahirannya saja diulang tahuni, kalau kemerdekaan bangsa ini saja harus disyukuri dengan perayaan, maupun lebih pantas Rasulullah yang kita rayakan. Nikmat apa yang lebih besar dari nikmat Rasulullah? Tidak ada. Kecuali orang yang tidak punya hati, tidak punya mata hati, tidak bisa mengerti bagaimana istimewanya nabinya, sehingga tidak punya waktu untuk menunjukkan simpati dan empati serta rasa cintanya kepada junjungannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bukan orang biasa. Walaupun orientalis berusaha mendegradasi kemuliaan Rasulullah dengan mengatakan Rasul itu akan biasa, dia akan manusia. Betul, memang Allah yang menyatakan di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'a, benar-benar telah datang kepada kalian, kepada kalian, rasulun, utusan Allah, Rasulullah Muhammad, min anfusikum, dari jenis kalian. Memang Allah menyebut Rasulullah itu dari jenis kamu, jenis kalian. Maksudnya bukan malaikat yang kemudian
nampak yang kemudian tidak bisa disentuh, bukan itu. Rasulullah memang diberi fisik, tapi Imam Suyuti ketika menjelaskan, menafsirkan ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Imam Suyuti menjelaskan Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga Firdaus, tapi tanahnya dari tanah bumi, karena Adam itu diantara artinya adalah min adimil ardi. Adam itu artinya permukaan, sehingga nama itu diambil karena Nabi Adam diambil bahannya dari permukaan tanah bumi. Rasulullah memang diciptakan di bumi, tapi bahan tubuhnya Rasulullah dari tanah Firdaus. Tidak ada orang yang diciptakan Allah dengan bahan tanah Firdaus kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah. Tanah surga itu cirinya dua. Satu, wangi kasturi. Dua, bercahaya. Kan Rasul biasa kan kalau ada anak ukukul walidain, tidak akan bau-baunya surga. Nah, surga itu ada baunya. Kalau bau aja tidak masuk, apalagi bau itu surga itu baunya apa? Kasturi. Jadi kan kalau kepingin bau surga beli minyak wangi kasturi, tapi yang asli, asli. Jadi kasturi itu bau surga. Besok kita mudah-mudahan semua kita jadi ahli surga, keluarga kita jadi ahli surga. Itu kita akan bau kasturi. Ya. Dan surga itu bercahaya. Dua ciri ini di Rasulullah ada. Anas bin Malik mengatakan 10 tahun aku menjadi pembantu rumah tangga Rasulullah. Bau tubuh Rasulullah, bau keringat Rasulullah, ludahnya Rasulullah, bahkan dahaknya Rasulullah wangi kasturi. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wa ma tanakhama Rasulullah nakhamatan, Rasul tidak pernah berdahak satu dahak pun kecuali dahak itu pasti jatuh di tangan sahabat, yang sahabat itu kemudian akan mengusap-usapkan dahak itu ke muka dan kulitnya. Terus orang nanya ke Anas bin Malik, dahak Rasulullah itu bagaimana baunya? Kasturi. Loh, kalau dahaknya kayak kita, siapa yang mau? Siapa yang mau? Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ayo, masih gak percaya sama Rasulullah? Katanya orang biasa. Wah, salam ketemu Kiai Surabaya biasa-biasa ndasmu. Enggak, Rasulullah itu istimewa. Terus gimana kisah sahabiah yang meminum air kencing Rasulullah? Rasulullah pernah satu malam kencing di satu tempat, kemudian diletakkan di bawah dipannya Sayyidah Aisyah. Saat Rasulullah salat subuh, selesai salat subuh, ada sahabiah yang datang ke tempatnya Sayyidah Aisyah. Dikira air minum biasa, diminum habis. Begitu Rasulullah datang, kata Rasulullah, air di sini mana? Sudah saya minum Rasul. Loh, jangan diminum bagaimana? Udah habis. Loh, itu air kencing saya. Coba, kalau ini bau pesing, mungkinkah diminum? Tidak mungkin. Kalau ini rasanya kayak air kencing orang, apa tidak muntah? Tidak mungkin diminum. Kalau sampai habis diminum, berarti tidak ada bau kayak kencingnya manusia. Terus apa kata Rasulullah? Seumur hidup perutmu tidak akan pernah sakit. Ayo, sama Rasulullah dengan manusia biasa? Enggak sama. Enggak sama. Semua bagian tubuh dan sisa Rasulullah dijadikan tabarruk oleh sahabat. Rasulullah tahallul, rambutnya dicukur, kemudian dibagi ke sahabat. Untuk apa? Diambil barokahnya, dijadikan jimat. Sayyidah Ummu Salamah, istri Rasulullah,
Dia punya seikat rambut Rasulullah. Setiap ada putra putri sahabat yang sakit, mereka membawa air kepada Ummu Salamah dan dicelupkan rambut Rasulullah, diminumkan, diusapkan untuk ngalap barokah dari Rasulullah. Sayyidah Aisyah punya jubah Rasulullah. Kalau ada orang-orang sakit, direndam jubah itu, airnya yang diminumkan dan dipakaikan. Ayo, jangan ngomong ini bid'ah, ngawur sampean. Hadisnya sahih semua, Bukhari Muslim dibaca ya, dibaca itu peninggalan-peninggalan Rasulullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, dia punya rambut Rasulullah dan dia yang punya mangkoknya Rasulullah. Setiap saat rambut Rasulullah itu diusapkan ke matanya. Saat beliau merasa sakit, mangkoknya Rasulullah diisi air dan dia berobat dengan cara seperti itu. Rasulullah tidak seperti orang biasa. Tidak seperti orang biasa. Rasulullah tidak pernah tidur seperti tidurnya kita, benar-benar ngelengger gitu. Benar-benar pulas. Tidak, Rasulullah cuma matanya tertutup, batinnya tetap hidup. Batinnya tetap sadar ya, batinnya tetap sadar. Buktinya saat Rasulullah tidur diapit oleh pamannya Ja'far dan Hamzah menjelang Rasulullah Isra Mi'raj, dengan mata tertutup Rasulullah tetap bisa melihat ada malaikat yang menghampiri dirinya. Ada Jibril, Mikail dan Israfil yang datang, dan ketiga malaikat ini berdebat, yang mana dari tiga orang yang tidur ini yang mana. Terus Jibril ngasih petunjuk, itu yang tengah, sehingga ada hadis ini. Rasulullah tidur, tapi tidurnya Rasulullah tetap bisa jaga. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau jenengan belajar tasawufnya dalam, tidak usah Rasulullah, kalau sudah sampai ke derajat wali abdal yang jumlahnya cuma 7 orang, itu pasti tidak pernah tidur malam. Orang itu kalau sudah sampai ke level wali abdal, tidak akan tidur malam. Dia jaga kehidupan dunia ini. Ya kalau tidur pun tidak bubrah dunia. Tidak tidur. Contohnya siapa itu? Wali Autad dan wali abdal, Imam Hanafi. Bukti sejarahnya kuat. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun. Imam Hanafi sholat subuh dengan wudhu isya'nya. Bahkan ada orang yang menguji 6 bulan nginap di rumahnya Imam Hanafi, belum pernah semalam pun melihat Imam Hanafi merebahkan badan. Apalagi Rasulullah. Tapi kan Rasulullah itu juga makan, juga minum. Karena Rasulullah sedang menerapkan syariat supaya kita mengerti bagaimana cara makan, bagaimana cara minum. Kalau Rasulullah nuruti kemampuan spiritualitasnya, Rasul tidak makan seumur hidup, itu tidak masalah. Buktinya, setiap Ramadan 10 hari terakhir Rasulullah membuat kelambu di Masjid Nabawi, dan Rasul berada di dalam kelambu itu 10 hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, dilakukan selama 20 hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ketika sahabat mau tiru-tiru, tidak boleh oleh Rasulullah. Jangan, saya sudah bisa dapat makan langsung dari Allah, kamu belum. Artinya kalau Rasulullah mau tunjukkan kekuatan yang hebat, ya Rasulullah tidak makan, tidak masalah ya. Mukjizat Rasulullah lebih dari 300. Kalau Rasulullah mau main doa-doa, tidak akan pernah kalah Rasulullah, tidak akan pernah terluka Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah masih terluka saat perang Uhud? Untuk memberi pelajaran bahwa kita hidup itu akan mungkin terluka, kita mungkin akan mengalirkan darah, supaya kita belajar. Rasulullah pun mengalami itu ya. Supaya kita belajar untuk menahan ujian, sabar terhadap ketentuan Allah, sehingga ketika kita dapat ujian, wong Rasulullah yang tidak ada dosanya saja
kekasih Allah yang paling dicintai saja diuji, apalagi saya. Nah itu manfaatnya. Itu manfaatnya. Jadi di situ sebenarnya Rasulullah. Sampai Rasulullah tawaf itu loh, naik onta. Apa Rasulullah itu tidak sehat? Tidak ada orang sesehat Rasulullah, Bu. Rasulullah itu kekuatannya 4 kali manusia terkuat. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Siapa manusia terkuat? Rasulullah 4 kali ya. Kan sudah banyak data sejarah menunjukkan orang paling ahli gulat zamannya Rasulullah ada di Mekah masih pada kafir semua. Nantangin Rasulullah. Hai Muhammad, kalau kamu bisa ngalahkan aku, ya, kamu tak kasih 300 domba. Rasulullah terus, saya Rasulullah bergerak satu gerakan saja, roboh orang itu. Dia bingung, kok bisa kalah? Ngadek lagi, 300 lagi. Satu gerakan, roboh lagi. Dia ngomong 300 lagi, kata Rasulullah, aku tidak nyari kambing. Aku tidak nyari kambing. Kalau kamu mau masuk Islam, kalah masuk Islam, aku mau menerima tantangannya. Kalau enggak. Ya sudah, asal kamu bisa ngalahkan aku masuk Islam. Satu gerakannya roboh lagi. Rasulullah kok dilawan. Rasulullah kok dilawan. Rasulullah itu kuat banget. Kuat dan gentle banget. Satu hari di Madinah itu ada satu kejadian, ada kuda tengah malam itu lepas dari kandangnya. Rombongan kuda ini masuk ke Madinah sehingga geger Madinah, dikira ada penyergapan. Semua sahabat ketakutan masuk ke dalam rumahnya, mengunci rumahnya. Kemudian suara ini hilang. Maka kemudian satu persatu sahabat keluar, menyiapkan dirinya dan menuju kemana arah kuda itu suaranya. Betapa kagetnya mereka ketika sampai di tanah lapang di mana kuda-kuda itu berhenti. Mereka sudah melihat Rasulullah sendirian di situ. Saking buru-burunya Rasulullah itu pakai kudanya sahabat tanpa pakai pelana kuda. Sambil pedangnya sudah dikeluarkan dari sarangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulang kalian, masih ada Muhammad di sini. Ya Allah itu. Seandainya itu musuh dihadapi sendiri itu oleh Rasulullah. Sampai kalau nggak tahu bagaimana gentlenya Muhammad, nggak bisa cinta sama. Ya, Rasulullah itu bukan nabi biasa yang terus kederat, enggak ada takut-takutnya Rasulullah itu. Semua perang Rasulullah rata-rata jumlahnya tidak ada yang masuk akal. Ayo, perang Badar, Rasul 313, musuhnya 1000 lebih, 1:3. Kalau bukan orang yang sangat hebat, apa tidak ciut nyalinya. Rasul kudanya cuma berapa, pedang yang benar cuma berapa, orang baru 2 tahun hijrah udah ditantang perang. Tapi Rasul bukan orang yang ciut nyalinya, bukan ciut nyalinya. Perang Uhud Rasulullah 1000, musuhnya 3000. Di tengah jalan digerogoti oleh munafik terbesar Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga pasukan Rasulullah 300 disersi. Rasul harus perang 700 orang melawan 3000, tidak mundur. Strateginya masih diatur benar, menang Rasul. Cuma gara-gara yang tidak boleh turun dari Bukit Romat, turun. Ya sudah, Rasulullah harus menerima pukulan balasan dari Khalid bin Walid dan kawan-kawannya yang kemudian membuat porak-poranda pasukan Islam. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, memang Rasulullah terluka, kena sabetan pedang pahanya. Memang Rasulullah terlempar batu sampai topi bajanya menembus pipi Rasul sehingga gigi geraham Rasulullah 2 rontok. Begitu Rasulullah pulang malam hari, tidak ada muka umat Islam. Diledekin, direndahkan, dihina oleh orang kafir Quraisy, kafir Madinah, oleh Ubay bin Salul dan orang Yahudi. Rasul melihat tidak bisa begini. Maka Rasul mengatakan, siap kalian semuanya, besok ba'da subuh kita perang lagi.
Bayangkan, subuh Rasulullah sudah siap dan ngejar pasukan yang kemarin mengalahkan itu. Dikejar sampai akhirnya pasukan yang sudah mengalahkan Rasul di perang Uhud itu mendengar Rasulullah mengejar, mereka terbirit-birit. Mereka mengatakan, ini udah gila, kita tidak bisa ngadepin orang yang sudah gila kayak begini. Lari. Sehingga ketika balik Rasulullah sudah tidak ada yang berani komentar. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berani ngomong sudah. Maka terangkat citra umat Islam kembali karena hebatnya Nabi Muhammad SAW. Amat istimewa Nabi kita itu, amat istimewa. Saya paling gregetan kalau ada orang ngomong Rasulullah manusia biasa, biasa apanya? Itu ya memang biasa, tapi tidak kayak manusia kita begini, enggak. Itu dari sisi fisik Rasulullah. Kekuatan batin mau diadu siapa? Walaupun Nabi tidak boleh diadu-adu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ini kebodohan, nggak bisa melihat keistimewaan kalau nggak disandingkan. Nabi Musa itu Nabi hebat, Nabi kuat, Nabi sangat kuat. Orang ditempeleng mati, ya, kuat. Kepingin ketemu Gusti Allah. Di surat Toha diceritakan oleh Allah, Nabi Musa disuruh ke Bukit Tursina. Tapi Allah sudah memberitahu Nabi Musa, tidak mungkin Musa kamu ketemu Allah, gak mungkin. Bahannya Nabi Musa tidak disiapkan untuk itu. Tapi Nabi Musa tetap kepingin. Allah memberitahu, ya udah, kamu pergi ke Bukit Tursina. Nanti akan diturunkan nur Allah. Tidak ketemu Gusti Allah, nur Allah, baru cahaya. Kalau Bukit Tursinanya tidak hancur, kamu bisa kemungkinan melihat nanti. Falamma tajalla, kemudian nur itu ditampakkan oleh Allah ala jabalin, pada Bukit Tursina. Hancur Bukit Tursina. Nabi Musa pingsan. Kata ulama mufassir, kenapa nur ini tidak langsung dijatuhkan ke Nabi Musa? Kalau nur ini langsung ke Nabi Musa, yang hancur Nabi Musa, tidak akan kuat. Karena itu Allah kasih di jabal, di gunung, supaya nabinya tetap disayangi Allah, supaya tidak hancur. Dan buktinya Nabi Musa menyaksikan itu pingsan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dari Makkah ke Palestina, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7, sampai Arsy, sampai Sidratul Muntaha. Sampai malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, tidak ada satu malaikat pun yang diizinkan Allah lebih dari Sidratul Muntaha. Kalau sampai ada malaikat yang berani melangkah lebih dari Sidratul Muntaha, akan terbakar semua sayap-sayapnya. Hanya engkau yang diizinkan Allah untuk terus melangkah ke mustawa. Sehingga Syekh Mutawalli Asy'arawi, mufassir kontemporer, beliau menyatakan, kalau Rasulullah bisa menembus langit 1 sampai langit 7 sampai Arsy, itu bukti Rasulullah itu sama dengan para malaikat manapun. Tapi ketika Rasulullah bisa melangkah setelah Sidratul Muntaha, itu bukti Rasulullah di atas semua malaikat, bahkan Jibril, Mikail, Israfil, Israil sekalipun. Karena yang lain tidak mampu, Rasulullah yang bisa masuk. Masya Allah. Jenengan lihat di Quran, Nabi Musa mau ketemu Gusti Allah diberi nur, itu pun diberi syarat oleh Allah. Ya Musa, fahla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuha. Musa, lepas kedua sandalmu, kamu berada di lembah yang disucikan. Nabi Musa suruh nyopot sandal. Nabi kita Mi'raj itu naik langit, Pak, sampai mustawa, sampai Arsy, sampai Sidratul Muntaha, sampai mustawa, berhadapan dengan Allah bil hijab. Ya. Rasulullah tetap pakai sandal.
Sampai pulang Rasulullah tetap pakai sandal. Dan disuruh lepas oleh Allah. Kayak apa hebatnya Nabi ini? Kalau ada orang masuk ke rumah ibu, ya mesti copot sandal. Tapi kalau sampai ada tamu, dia copot sandal, ibu marah. Itu bukan orang biasa. Mungkin presiden, mungkin orang istimewa. Itu Rasulullah. Sehingga banyak kitab-kitab para sufi yang menunjukkan betapa istimewanya sandal Rasulullah. Pernah diajak ketemu Gusti Allah. Saya tanya, Nabi siapa yang pernah lihat neraka langsung? Nabi siapa yang pernah lihat surga langsung? Nabi siapa yang pernah sampai ke Arsy? Nabi siapa yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha? Tidak ada kecuali Rasulullah. Kita punya Nabi yang kualitas informasinya A1. Nabi yang lain itu kata Jibril. Nabi yang lain mengatakan kata Jibril besok ada surga, kata Jibril besok ada neraka, kata Jibril besok ada. Rasulullah sudah sampai, sudah melihat. Rasulullah sudah lihat isinya neraka apa, isinya surga apa, Arsy itu bagaimana. Rasulullah sudah lihat. Lu mosok begini dikatakan orang biasa, Masya Allah. Mosok jenengan tidak kagum dengan Nabi yang kayak begini. Ya Allah. Kok ya bodoh banget kita kalau tidak ngerti betapa istimewanya Nabi kita ini. Betapa istimewanya dari sisi akhlak, sebelum akhlak, dari sisi ilmu. Ketika Imam Suyuti menafsirkan ayat Quran, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i, dan seterusnya itu. Imam Suyuti mengatakan wa'allama Adam al-asya'a kullaha, wa'allama dan mengajarkan siapa Allah Adam kepada Nabi Adam al-asya'a segala sesuatu. Apa yang dimaksud Allah mengajarkan segala sesuatu ini apa? Dijelaskan di situ macam-macam tafsir, diantaranya ilmu yang bakal diketahui manusia mulai sejak Nabi Adam sampai kiamat. Orang yang diajari ini cuma dua oleh Allah. Satu Nabi Adam, dua Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah tidak tertandingi ilmunya, tidak tertandingi. Lihat Rasulullah ketika berbicara tentang masa lalu. Ketika ditanya oleh Jabir, apa yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan, bisa jawab Rasulullah. Nurun nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cahaya ruhani kenabianmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa jawab. Rasul kalau bahas tentang masa depan kehidupan, detail. Rasul sudah mengatakan nanti menjelang kiamat banyak pembantu yang melahirkan anak majikannya, banyak. Menjelang kiamat rumah akan bertingkat-tingkat. Sekarang udah banyak. Zamannya Rasulullah belum ada bertingkat seperti yang kita bayangkan hari. Rasul udah melihat. Nanti menjelang kiamat Hajar Aswad akan hilang, Maqam Ibrahim akan hilang, akan kembali ke surga menjadi saksi. Siapapun yang pernah menyentuh, siapapun yang pernah mencium, siapapun yang pernah melintas di hadapannya. Rasulullah menjelaskan menjelang kiamat akan ada 10 kejadian besar. Nanti akan ada sahab, asap, tapi bukan polusi kayak di Jakarta, bukan. 40 hari 40 malam kata Rasulullah, bumi ini akan ketutup asap. Matahari tidak ada. Bisa dibayangkan 40 hari 40 malam tidak ada matahari. Itu menjelang kiamat. 40 hari 40 malam tidak ada matahari.
Yang muslim, yang mukmin bakal pilek semua kata Rasulullah. Kena flu semua, tidak tahu apa covid lagi atau bagaimana, pokoknya nanti akan kena flu semua. Yang mukmin. Yang kafir akan seperti orang yang mabuk, kayak orang setengah gila, kayak orang mabuk. Nanti kata Rasulullah, dari hidungnya akan keluar asap, dari kupingnya akan keluar asap, dari tuburnya akan keluar asap. Jadi nanti akan ketahuan, meskipun sama-sama di masjid, siapa yang mukmin benar, siapa yang kafir. Pokoknya keluar asap, kafir. Kalau cuma pilek, mukmin. Mudah-mudahan kita tidak ketemu. Zaman itu tidak ketemu, ya apa ruwetnya. Covid aja kita udah mumet. Apalagi kalau 40 hari 40 malam. Kata Rasulullah, nanti akan keluar Dajjal. Dajjal itu banyak riwayat, tapi di antara riwayat yang Rasulullah jelaskan, Dajjal itu lahirnya ada yang menyebut zamannya anaknya Nabi Adam, tapi yang lebih kuat, Dajjal itu anaknya pasangan suami istri zamannya Nabi Musa, yang tidak punya anak sampai 4 tahun, akhirnya hamil, jadi anaknya Dajjal. Mulai kecil kesetanan sakti, mulai kecil kesetanan sakti, termasuk yang membuat Dajjal itu gelarnya dia orang Samiri, karena itu gelarnya Samiri, yang membuat patung ijel, ya, patung sapi betina yang bersuara. Oh, dia temannya setan. Oleh Allah disimpan Dajjal itu sampai sekarang. Yang ngurusi Jibril. Kenapa? Jelek juga tetap makhluknya Gusti Allah. Gusti Allah tetap yang ngasih kehidupan, Itu Dajjal. Kapan keluar? Nanti. Dajjal kalau keluar di mana? Kata Rasulullah, di jalan tembusan Irak, Syria. Rasulullah tahu, jangan dikira nggak tahu. Terus kemana yang dituju oleh Dajjal? Madinah. Tapi nanti Dajjal ketika ada di balik bukit Uhud, kata Rasulullah, dia tidak bisa maju lagi. Orang-orang yang jelek di Madinah, orang-orang yang rusak di Madinah akan keluar ikut Dajjal. Wes, berhenti. Punya pikiran kayak orang yang tidak pernah ngaji, gampang. Nanti kalau sudah ada Dajjal itu maksud, kita terbang aja ke Madinah, kita terbang saja di Mekah. Kan itu selamat, itu kan daerah yang dijaga malaikat, yang tidak bisa dimasuki Dajjal, tidak bisa dimasuki Ya'juj-Ma'juj. Betul. Tapi orang yang jelek hatinya akan keluar ikut Dajjal, ikut Ya'juj-Ma'juj dari Mekah Madinah. Percuma. Yang penting itu kokohkan akidah, benarkan akidah, ya, benarkan akidah. Bukan harus ke sana, Begitu Dajjal mau masuk, kata Rasulullah, Madinah itu ada 7 pintu gaib. Setiap pintunya dijaga 2 malaikat. Diusir Dajjal, tidak berani masuk. Lari kemana? Nanti akan lari ke Syria, kata Rasulullah. Di Syria, begitu dia di Syria, turun nanti Nabi Isa. Nabi Isa turun di menara warnanya putih di daerah Damaskus bagian timur. Clear Rasulullah. Dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari dijelaskan hadis-hadis itu. Mbah Hasyim itu ahli hadis, hafal kutubus sittah. Itu ada penjelasannya. Kitabnya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu. Didasarkan hadis-hadis dari Rasulullah. Begitu ketemu Nabi Isa, hancur, mati Dajjal. Dajjal itu cuma 40 hari itu, tidak lama. Cuma pertama kali dia datang sewaktu
Dajjal itu pertama sakti banget, tambah tidak sakti, akhirnya tidak sakti sama sekali. Itu hari pertama Dajjal itu sehari kata Rasulullah itu kayak setahun siksaannya. Hari kedua kayak sebulan. Hari ketiga kayak sejum'ah. Rasulullah tidak punya seminggu, sejum'ah. Kita kena bodohi orang-orang 11 jadi seminggu sejum'ah gitu. Hari berikutnya sudah kayak hari biasa. Memang Dajjal nanti kata Rasulullah akan manggil orang dibunuh. Setelah itu Dajjal ngomong ke orang-orang, kalau orang ini tak hidupin, kalian iman tidak kepadaku? Ya siap iman kalau memang kamu bisa dihidupkan, hidup. Ada onta mati, kalau tak hidupin iman, dihidupkan, hidup. Tapi kata Rasulullah, aslinya orang yang mati itu tak hidup. Aslinya onta yang dihidupkan juga tidak bisa hidup. Itu terus yang nampak siapa? Setan menyerupai orang itu. Setan menyerupai onta. Orang yang hatinya tidak punya iman tidak bisa melihat itu, ketutup. Loh sekarang ini loh banyak orang ketutup kok. Aliran baru gak jelas, jelas-jelas melenceng, bisa diikuti aja. Saya kadang-kadang bingung lihat orang-orang gimana. Terus jelas-jelas sesat ikut aja. NII yo laku. Terus jadi apa orang-orang ini? Ada apa Ahmadiyah yo laku. Ini gimana? Islam liberal yo diikuti yo apa? Itu loh ya. Jadi orang, tapi kata para ulama ahli tasawuf, orang yang bisa geser batinnya dari ajaran Rasulullah, orang yang tidak pernah baca sholawat. Kalau orang ahli sholawatan tidak bisa, batinnya akan tetap lurus dengan ajarannya Rasulullah. Makanya sholawatan, ya, sholawatan penting. Itu Nabi kita sangat istimewa membaca begitu. Cuma ini kalau dijelaskan terus jadi berubah ceritanya, jadi tanda-tanda kiamat ya. Jadi Rasulullah itu tahu semua detail. Tahunya Rasulullah itu detail ya, sampai detail. Dulu waktu perang Khandaq ada batu besar, sahabat tak bisa menyingkirkan. Kata Rasulullah, minggir, aku yang akan mukul. Dipukul pakai tongkat Rasulullah. Pukul pertama jeder, keluar cahaya. Apa kata Rasulullah? Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Dipukul lagi, keluar cahaya lebih besar, hancur jadi pasir. Kata Rasulullah, Konstantinopel, Bizantium akan jatuh ke tangan umat Islam. Coba, secara rohani sudah diselesaikan itu oleh Rasulullah, Persia, Konstantinopel itu. Secara rohani masalah kita ini sudah diselesaikan oleh Rasulullah. Sampai nanti kiamat, sampai nanti di mahsyar, sampai nanti yaumul hisab, sampai nanti yaumul jaza, Rasul sudah menyelesaikan. Itu makna dari kalimat azizun alaihi ma anittum. Berat beban penderitaan Rasulullah, tapi Rasulullah bisa mengatasi itu semuanya. Dulu itu Rasul itu Masya Allah ya. Masya Allah istimewanya, Masya Allah istimewanya. Kita itu untung banget Bu, dipilih Allah jadi umatnya Rasulullah. Jenengan kalau ngaji terus kiainya itu alim, khusyuk, deket Gusti Allah, seneng gak seneng? Lu seneng, jadi muridnya kita seneng. Lu ini Rasulullah yang paling dekat Gusti Allah, yang paling istimewa. Terus masuk seneng enggak seneng? Ya Allah, wong keterima perguruan tinggi negeri yang bagus saja tasakurang, seneng alhamdulillah. Kok keterima jadi muridnya Rasulullah enggak daftar? Enggak terima kasih. Masya Allah. Syukur. Mana istimewanya? Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim, besok kalau sudah kiamat, yaumul jaza, besok di mahsyar dulu. Di mahsyar orang bingung semuanya.
Semua nyari pertolongan siapa yang bisa nolong, akan lari ke Nabi Adam semuanya. Karena itu bapak semua manusia. Adam, tolong kami. Kita banyak dosanya, Adam. Ya apa ini? Bantu kepada Allah supaya kami selamat. Apa kata Nabi Adam? Aku masih ingat bagaimana Allah marah saat aku makan buah di surga. Aku tidak sanggup bawa dosa-dosa kalian. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku tak ngurusi kesalahanku, kamu urusi sendiri. Lari ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku masih ingat Allah waktu marah gara-gara aku berdoa supaya anakku Kan'an dimasukkan sebagai keluargaku. Allah marah. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu soleh. Itu bukan keluargamu, Nuh. Amalnya tidak soleh. Ini bukti anak Nabi cer, nasab Nabi cer, tidak soleh, ditolak oleh Allah. Loh, kok ada orang katanya ngaku keturunan Rasulullah yang ke-30 selamat? Siapa yang jamin? Mana Qurannya? Sampai jangan mau dibohongi. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Ya. Orang itu akan masuk dengan kesolehannya. Ya. Anaknya siapapun, wali yang bukan keturunan Rasulullah itu banyak. Allah itu adil. Agama ini dibangun di atas ketakwaan. Ya. Banyak. Robi Adawiyah bukan keturunan Rasulullah. Imam Ghazali bukan keturunan Rasulullah. 4 madhab itu tidak ada yang nasabnya Rasulullah. Imam Malik bukan keturunan Rasulullah. Imam Hanafi bukan. Imam Syafi'i Quraisy tapi bukan keturunan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal Baghdad bukan keturunan Rasulullah. Tidak usah minder juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah ketakwaan jenengan. Ketakwaan jenengan. Bahwa kalau ada keturunan Rasulullah yang alim, tidak bisa disalib, itu pasti jalur tol, ya. Itu jalur tol dan seterusnya. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup. Sana kamu ke Nabi yang lain. Sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, tidak ada yang sanggup. Akhirnya semua kita akan ke Rasulullah. Begitu ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung mengatakan, ini bagianku. Ya Allah, gentle. Jadi Rasulullah gentle itu tidak cuma di dunia, besok dia pun hisab. Yang paling gentle Rasulullah, ini bagianku. Langsung Rasulullah sujud di arsy. Sujud di arsy oleh Allah, terus ditanya, ya Muhammad, hei Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Allah tidak tega. Rasulullah itu kekasihnya. Mana ada kekasih yang tega kalau melihat kekasihnya berduka? Kalau saya aja tidak tega melihat istri saya susah, apalagi Gusti Allah yang lebih penyayang melihat Rasulullah. Tidak bisa, Allah tidak bisa begitu. Angkat kepalamu Muhammad. Isfa'tu syafa', siapa yang kamu mau syafaati? Syafaati. Siapa yang mau kamu tolong? Tolong. Apa jawab Rasulullah? Nanti aku akan mengatakan, syafaati li ummati, syafaati li ummati, syafaati li ummati. Pertolonganku khusus untuk umatku saja. Pertolonganku khusus untuk umatku saja. Umatnya Nabi yang lainnya apa perasaannya? Jadi kan bisa bayangkan, udah pontang-panting 25 Nabi, begitu ketemu Rasulullah yang bisa mengatasi, ternyata Rasulullah tidak mau tanggung jawab kecuali umatnya. Rasulullah kalau tanggung jawab, tidak cuma yang soleh, yang blunat sekalipun ditanggung jawabi. Ayo, jangan pernah baca hadis Rasulullah diejek-ejek oleh orang kafir. Muhammad, umatmu tidak semua soleh, ada yang kurang ajar, ada yang pendosa, ada yang tidak pernah taat kepada Allah. Apa jawab Rasulullah? Yang soleh, yang takwa akan masuk surga dengan kesolehan dan ketakwaannya. Yang banyak dosanya, aku jaminannya. Ada Nabi kayak begini. Itu Nabi kita.
Makanya jangan dikafirkan orang meskipun gak sholat, selama dia masih ngaku Islam, biarkan. Karena Rasulullah nanti yang tanggung jawab. Rasulullah yang tanggung jawab. Semua akan disafaati selama orang itu masih pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti keluar dari neraka meskipun tidak pernah sholat sama sekali. Rasulullah yang jamin, hadisnya begitu. Cuma memang syafaat Rasulullah itu nanti beda-beda. Ada yang membuat orang itu mestinya mampir neraka disyafaati Rasulullah, bablas, tidak usah ke neraka, langsung surga. Ada orang itu yang mestinya lama jadi sedikit sebentar saja. Cuma ada yang mestinya kekal di neraka, akhirnya diambil oleh Rasulullah. Ini kata Rasulullah, yang paling terakhir nerima pertolonganku adalah umatku yang sudah tidak berwujud makhluk, wujudnya sudah jadi arangnya neraka. Ya mungkin ini yang cuma modal la ilaha illallah tok, tak pernah sholat, maksiat terus. Tapi kalau kita mau ikut hadis yang begini, jangan jadi yang ini, Bu. Nah, kita ini cita-cita maksa-maksa, ya apa caranya masuk bi ghairi hisab. Karena Rasulullah menjelaskan nanti umatku sepertiga akan masuk bi ghairi hisab, tanpa hisab. Yang sepertiga akan dihisab, hisabnya cincai, hisab yasiro, dihisab ringan-ringan, lolos. Yang sepertiga ini yang bakal masuk neraka. Siapa itu? Yang dosa besar tidak tobat. Yang dosa besar tidak tobat. Maka tidak ada umat yang sespesial umatnya Rasulullah, tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita ini dimuliakan Allah karena Rasulullah. Kita istimewa karena Rasulullah. Maka kalau orang tidak bangga dengan Rasulullah, pakai jelek-jelekan orang yang membanggakan nabinya saat maulid, sampai cari masalah lain aja, tidak usah komentari orang yang merindukan nabinya. Ya, kurang pekerjaan aja sampai itu. Kenapa sampai tidak bahas orang-orang Islam yang menggilai Korea, artis Korea menggilai orang itu loh sampai bahas. Ya apa hatinya kepincut kepada orang yang tidak muslim. Ini orang jatuh cinta kepada nabinya sampai bahas. Kayak orang tidak punya perasaan aja sampai ini. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam YouTube saya lihat beliau menjelaskan dua kejadian. Satu, ada orang yang tidak pernah sholat seumur hidup di Masjid Nabawi dan selalu di shaf pertama. Ya apa alimnya orang ini. Tapi ketika meninggal, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jasadnya itu tidak bisa dihadapkan Ka'bah. Dihadapkan Ka'bah balik, dihadapkan Ka'bah balik, dihadapkan Ka'bah balik, akhirnya dikubur, tidak ngadep Ka'bah. Dilacak oleh orang-orang, kenapa orang ini ahli sholat 5 waktu, ahli jamaah, selalu di shaf pertama, kok tidak bisa ngadep Ka'bah? Akhirnya ketahuan dia tidak ridho ada makam Rasulullah di Masjid Nabawi, dia tidak pernah sowan ke masjid ke Rasulullah. Gobloknya setengah mati. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, kalau jenengan pergi ke Madinah niatnya sowan Rasulullah, bukan masjid. Yang membuat istimewa Madinah itu karena ada Rasulullah. Karena ada Rasulullah. Dan sowan ke Rasulullah itu jangan kayak ngadepi kuburan yang tidak bisa, salah saja. Sowan ke Rasulullah itu tetap dengan perasaan Rasulullah hadir menyaksikan jenengan. Harus begitu. Akidahnya Ahlussunnah itu begitu. Bayai Habib Pasuruan, seorang waliullah, saya diceritani kiai dari Jember. Beliau kalau sudah mau masuk Masjid Nabawi nangis, Bu. Nggak bisa masuk, gini dok, nangis dok, terus monggo masuk.
Kata ya Hamid, yang punya rumah ngelihat terus, aku udah kuat. Yang punya rumah ngelihat terus. Imam Qutb Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, beliau memperlakukan Masjid Nabawi itu sebagai rumahnya Rasulullah, sehingga beliau tidak akan pernah masuk kecuali salamnya dijawab oleh Rasulullah. Satu hari dia mengucapkan salam, Rasul tidak jawab. Mungkin Rasul masih belum ada di makam itu, mungkin ada tugas yang harus Rasul tunaikan, sehingga tidak dijawab-jawab. Ditunggu, dia tidak berani masuk. Sampai siang, akhirnya keluar jawaban dari Rasulullah, Waalaikumsalam ya Mubarak. Akhirnya terus beliau digerari Al-Mubarak, sampai di Kudus jadi jenang Mubarak. Al-Mubarak yang diberkati Allah. Masya Allah Nabi kita. Panjenengan ke sana niat, kalau umroh niat menumpahkan kangen rindu ke Rasulullah. Ya sampai ucapkan salam. Setelah itu sampai curhat dengan Rasulullah itu. Rasulullah dengar. Ya, Rasulullah mendengar. Cuma kita nggak tahu. Tapi Rasulullah dengar. Kalau saya jelaskan lebih seru lagi. Sahabat-sahabat bagaimana ke Rasulullah. Paceklik datang ke makam Rasulullah. Rasul, paceklik Rasul, udah rusak semua ini tanaman. Hewan-hewan banyak yang mati. Rasul minta hujan Rasul. Sahabat itu Bilal begitu itu. Akhirnya hujan. Maka itu yang terus disebut tawasul dan lain-lain. Terus dalilnya kuat semuanya, tidak usah mundur. Qurannya ada, hadisnya ada, sahih semua. Ayo, Bukhari Muslim banyak. Bukhari Muslim banyak. Orang tidak baca detail aja. Tabarruk, tawasul ada semua. Mau sahabat, mau tabi'in, mau salafus soleh, mau para aulia, banyak melakukan itu. Dan itu ajarannya Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Nanti musyrik bagaimana? Ini saya beritahu. Musyrik itu cirinya dua. Satu, mempertuhankan. Dua, menyembah. Kalau tidak ada dua unsur ini, jangan dimusyrikkan. Orang ke kuburan, dia nganggap Tuhan enggak itu? Kalau bukan, ya enggak. Dia nyembah kuburan enggak? Kalau bukan, enggak. Sekarang kita lihat orang-orang jahiliyah, dia punya patung Lata, Uzza, Manat, Tubal. Lata itu siapa? Tuhannya. Nyembah enggak dia? Nyembah, ya musyrik. Itu loh. Jadi orang kafir itu ada persoalan rububiyah dan ada persoalan ta'abbudiyah. Kalau tidak ada persoalan rububiyah, ta'abbudiyah, enggak jatuh kafir. Jangan ngawur sampai. Ini urusan akidah. Ada orang patungnya, Bunda Maria misalnya. Terus orang ini juklak-juplik begini. Ayo. Terus kita lihat dari jauh, kafir. Jangan gampang kafir kafir. Cek dulu akidahnya. Kalau mau menghukumi tanya, Bu, Pak, kenapa tadi gini-gini di depan patung? Sampean itu kan jilbaban, sampean kan kopiah. Dia bilang, saya ini punya penyakit encok, jadi saya begini-begini. Oh, olahraga. Ya gak kafir. Gitu loh ya. Ada orang bawa kepala kerbau di tengah laut, kafir. Nanti dulu sampean tanyai, apa niatnya? Ya, kalau dia bilang ini ada dewa di sini, dewa laut. Kalau saya tidak memberi persembahan, mati nanti nasib saya. Tidak bisa. Oh, kafir ini. Tapi kalau bilang kenapa? Lah iya, seumur hidup saya ini setiap hari ngambil ikan di laut. Mosok sesekali ganti saya yang sodakoh, tak kasih kepalanya kerbau. Sodakoh saya ke ikan-ikan di laut. Kafirnya di mana? Perbuatan yang sama belum tentu hukumnya sama. Hati-hati, karena ada hadis Rasulullah sahih, kalau sampai kamu kafirkan orang, ternyata orang yang kamu kafirkan tidak kafir, kamu yang kafir. Yang mengkafirkanlah yang kafir. Hati-hati dalam persoalan begini nih. Urusan akidah itu urusan hati. Harus ngerti detail-detailnya. Harus ngerti detail-detailnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW begitu istimewa di sisi Allah. Sampai Allah puji-puji dengan pujian yang mentok. Tidak ada Nabi dapat pujian itu. Allah menyebut di Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Nih saya preteli, akhlak itu Pak, ilmu yang sudah jadi. Orang itu Quran misalnya, pertama Quran masuk mulut, ngajinya enak, udah keren loh. Ngaji enak itu udah keren. Kalau masuk ke otak, hafal dia, hafal Quran, keren ya. Kalau masuk ke perasaan, perasaannya Qurani. Kalau sampai dilakukan, perbuatannya perbuatan Quran. Kalau dibiasakan, kebiasaannya Qurani. Kalau sampai mendarah daging, baru namanya akhlaknya Qurani. Ada orang mulutnya Quran, otaknya ada Quran. Banyak dalil pinter, otaknya ngeres maksiat, ngomongnya saya ini fankihu ma tabalakum min nisa masna wa sulasa wa ruba, menerapkan Quran, kawin 4, enggak usah ngomong Quran. Nafsumu liar, kamu masih kayak kambing, kepingin seks terus. Cuma kamu justifikasi nafsumu yang liar dengan Quran. Allah tahu, Allah tahu, nggak usah begitu kamu. Itu loh ya, nggak usah munafik kepada Allah. Itu loh ya, nggak bisa, nggak bisa. Ada orang hafal Quran, istrinya hamil 6 bulan dicekik, dibenturkan kepalanya ke tembok. Gara-gara dia kepingin kawin lagi, istrinya tidak setuju. Ini apa hubungan? Mosok Quran yang sudah dihafal di kepalanya tidak bisa membuat perasaannya sabar dan tenang. Ini Quran diizinkan masuk ke mulut, dan diizinkan masuk ke kepala oleh Allah. Diizinkan masuk ke kepala, diharamkan masuk ke perasaan. Akhir zaman akan banyak orang yang Quran cuma muter di lidahnya, masuk tenggorokan tidak bisa. Akhir zaman akan banyak orang pintar Quran, tapi yang akhlaknya Quran susah. Yang hatinya Quran repot. Mending orang-orang dulu hafalannya tidak banyak, mungkin kuliah kulhu, tapi batinnya diikat oleh Quran. Ini orang tua saya harus hormati, saya harus jaga dia. Itu Quran. Tidak bisa ngangkat suara di depan orang tua. Itu Quran. Kalau ditanya, Bu, ngerti tidak itu dalilnya mana? Tidak tahu. Tapi secara perasaan tidak bisa melawan orang tua. Itu perasaannya Quran, lisannya tidak Quran. Tinggi mana derajatnya? Yo tinggi ini. Ya, tinggi ini. Loh, Rasulullah itu orang yang ilmunya Quran, perasaannya Quran, akhlaknya Quran. Sampai ketika ditanya oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu udah Quran itu sudah. Berarti Quran yang dokumenter ini yang ibu lihat. Quran yang in action, the living Quran, Rasulullah. Sehingga kita itu punya dua Quran. Quran yang tertulis dan Quran yang hidup. Kurang apa sampean dijaga Allah? Ada agama yang begini? Tidak ada. Wes, gak usah debat sama saya, gak ada. Tidak ada. Ini barokah siapa? Rasulullah. Mosok sampean tidak bangga dengan Nabi yang sehebat ini? Ya. Nah, waktu saya tidak banyak. Terus saya mau cerita sedikit tentang bagaimana cintanya sahabat-sahabat ke Rasulullah. Kalau yang dibuktikan fisik, Sayyidina Ali misalnya ya. Rasulullah mau dibunuh, dikepung oleh semua orang Quraisy ya, wakil-wakilnya, jago-jagonya udah siap dengan pedangnya. Terus Rasul tawari, siapa? Ali, kamu mau enggak ganti tempat tidur saya? Ganti tempat tidur itu apa artinya, Pak? Ganti mati. Ganti mati itu. Sayyidina Ali umur 9 udah gentle, Pak.
Mending aku yang mati daripada nabiku. Itu koyo apa cintanya Sayyidina Ali itu? Kayak apa cintanya? Makanya dikasih putrinya. Oh, dia udah korbankan total ya, Rasulullah mengimbangi total. Putri paling tersayang, paling istimewa, ratunya putri surga, kasihkan oleh Rasulullah. Sayyidina Ali itu dapat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu tidak cantik Pak, cantik. Sampai Sayyidina Ali itu sering keluar mandi, saking cantiknya istrinya itu. Nah ngapa-ngapain keluar mandi, kecantikan Sayyidah Fatimah. Terus gitu aja dah. Terus ini Rasulullah sangat istimewa. Sayyidina Abu Bakar saking senengnya punya Nabi Rasulullah, masih dakwah siri, masih belum boleh menunjukkan keislaman. Abu Bakar satu-satunya orang kalau dapat wahyu, dia baca wahyu itu di depan rumahnya, teriak-teriak, diingatkan oleh, kamu jangan begitu, ini masih dakwah siri, belum banyak yang Islam, nanti kamu dipukuli. Tidak apa-apa, demi Nabiku Muhammad, kesayanganku, tidak apa-apa aku begini. Ya, begitu Abu Bakar jalan bersama Rasulullah, diancam Abu Bakar. Orang takut mukuli Rasulullah. Rasulullah Quraisy, status sosialnya tinggi, tidak ada yang berani. Abu Bakar diambleki, sampai kata bahasa kitab mukanya rata, bengkaknya itu dipukuli, pingsan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar siuman, disuapi oleh putrinya Asma, saudaranya Aisyah. Begitu disuapi, kata Abu Bakar, tidak mau makan, jangan kamu suapi aku sebelum kamu jawab pertanyaanku, bagaimana keadaan kekasihku Rasulullah. Loh, Rasulullah sehat, tidak apa-apa, yang dipukuli itu kamu. Kata Abu Bakar, tidak bisa aku makan sebelum aku memastikan kekasihku benar-benar sehat. Diantar, ngelihat Rasulullah sehat baru mau makan. Itu Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Sayyidina Umar jalan dengan Rasulullah. Begitu jalan dengan Rasulullah, bangga, sewenang jalan dengan Rasulullah. Terus dia bilang, Rasul, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Rasul tanya, lebih mana yang kamu cintai, aku atau orang tuamu? Aku lebih cinta kamu Rasul. Ya enak Umar, bapak ibu kafir, jawab gampang. Ini ibu aja udah bingung itu. Terus ditanya lagi Rasulullah, kamu cinta siapa, aku atau istrimu? Terus mulai ruwet itu. Kamu Rasul. Pertanyaan berikutnya ini yang ruwet. Ada hadis yang menyebut aku atau anakmu. Jawab Umar, kamu Rasul. Yang terakhir, kamu cinta kamu atau ke aku? Mana yang lebih tinggi? Cinta ke dirimu sendiri atau kepada cinta padaku? Umar tidak bisa jawab. Ada hadis yang menyatakan Umar pulang dulu, besoknya datang. Tapi yang sahih, Umar keluar dari barisan Rasulullah. Umar mikir, ngomong sama Rasulullah itu harus dohir batin sama, tidak boleh pura-pura. Mikir Umar. Terus datang lagi ke Rasulullah. Kata Umar, Rasul, saksikan bahwa kamu lebih aku cintai daripada diriku. Apa kata Rasulullah? Al-an. Sekarang sempurna imanmu. Terus ditanya oleh Abdullah bin Umar, bah, tadi kenapa kok keluar dulu? Kok tidak langsung dijawab? Kata Umar, aku sih mikir, nanti siapa sebenarnya yang lebih aku butuhkan, diriku atau Rasulullah? Kalau sudah tiba yaumul hisab, siapa yang saya butuhkan, diri saya atau Rasulullah? Maka saya sadar saya tidak butuh diri saya butuh Rasulullah. Sehingga saya sadar Rasulullah yang lebih harus saya dahulukan daripada diri saya. Itu sahabat ya. Banyak kisah-kisah ini ya. Dan Rasulullah menjamin orang yang mencintai Rasulullah besok akan bersama Rasulullah di surga. Itu waktu ada sahabat laki-laki yang terus mirsani Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, kamu kok dari tadi saya melihat saya terus. Dia bilang, Rasul, aku ini sangat cinta padamu.
Aku tidak bisa hidup sehari tanpa melihat wajahmu. Cuma hari ini aku melihat wajahmu, kebayang oleh aku nanti kalau meninggal dunia, tempatmu pasti tinggi di sisi Allah. Aku ada di mana? Aku takut besok di akhirat aku tidak bisa melihat kamu lagi. Karena itu Rasul izinkan aku selama punya mata dan melihatmu, jangan pernah engkau larang aku untuk memandangi wajahmu. Rasul tidak bisa ngomong. Rasul lebih halus perasaannya dari perempuan manapun. Diam Rasulullah. Allah yang jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, dan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, besok di akhirat akan bareng dengan orang-orang yang dapat kenikmatan dari Allah, bareng dengan para nabi, kumpul dengan siddiqin, para waliullah, kumpul dengan syuhada, kumpul dengan solihin. Mereka akan dipersaudarakan seperti teman yang sangat akrab. Langsung orangnya bilang, alhamdulillah, berarti aku besok bisa ketemu kamu Rasul. Kata Rasulullah, ya. Anas bin Malik teriak, alhamdulillah. Waget semua sahabat. Ada apa Anas? Yang aku cintai kamu Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti aku besok kumpul semuanya. Kata Rasulullah, ya, kamu kumpul dengan mereka. Jangan dilarang orang cinta. Karena Rasulullah sudah menjamin, anta ma'aman ahbabtah, kamu nanti bakal kumpul dengan orang yang kamu cintai. Yang kita masalahkan itu anak-anak yang cintanya tidak ke Rasulullah, tapi pada figur lain. Kalau yang dicintai Blackpink, terus di akhirat kumpul Blackpink, apa ndak gosong? Itu loh ya. Itu loh yang jadi masalahnya. Bukan yang cinta Rasul tidak ada di masalah, sudah istimewa. Okay? Ngapunten sangat, saya tidak buka pertanyaan untuk hari ini. Kalau nanti kita kepingin lebih lanjut bahas Rasulullah, monggo sami-sami hadir. Nanti Selasa malam di rumah saya, di pondok saya ada acara maulidan jam 8 malam. Kita ngaji terus bab Rasulullah ini untuk kita sempurnakan. Kita mengakhiri sampai di sini. Ada putri teman saya nikah, saya harus baca doa, jadi saya harus cepat-cepat pindah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. الذي وفي العالم وفي مسجد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وسيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.